Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3461. Dan bandar yang diberi petunjuk psikologis oleh Charlie sepertinya telah kehilangan jiwa. Dia dibawa keluar oleh orang lain. Setelah hanya ada 4 orang dari 2 keluarga, Bush berkata, semuanya, pertama-tama kita harus mencapai konsensus. Kita harus menjaga keamanan Charlie malam ini. Apapun yang dia katakan, kami tidak dapat mengungkap masalah ini. Atau keluarga kita akan hancur. Richard menghela napas dan berkata, Charlie bilang 5 miliar euro begitu dia membuka mulutnya. Ini 10.000 kali lebih menakutkan daripada bandit. Dari mana kita bisa mendapatkan begitu banyak uang untuknya? Olivia memandang William dan berkata dengan marah, William, masalah ini semua karena keserakahanmu. Sekarang Charlie ingin kita membayar kompensasi 5 miliar euro. Menurutku, kamu harus menanggung semuanya. Saya harus membayar semuanya. William segera meledak ketika mendengar ini dan berkata dengan tajam, Olivia, kamu mengatakan setengahnya. Dan saya tidak keberatan. Sekarang kamu ingin melemparkan semua kesalahanku, kan? Saat ini, Richard berkata, William, tidak ada gunanya berdebat. Kamu dan Olivia harus bekerja sama mengatasi kesulitan ini. Atau saat fajar menyingsing, itu akan menjadi momen ketika kalian berdua dan kedua keluarga kita akan didiskreditkan. Setelah selesai berbicara, dia memandang Bush dengan gigi gemetar dan berkata, Charlie meminta 5 miliar euro. Keluarga Iliad hanya dapat menawar 1 miliar euro. Sisanya bagaimana Anda? Bush menghela napas. Keluarga kerajaan Nordik hanya bersedia membayar 1 miliar. Kesenjangan dana yang tersisa untuknya memang agak besar. Namun, bersedia membayar sudah sangat bagus. Bagaimanapun, dia memahami situasi sebenarnya dari keluarga kerajaan Nordik. Mengeluarkan 1 miliar uang tunai menjadi batas mereka. Namun, uang tunai 4 miliar euro juga merupakan tugas yang mustahil baginya. Berdasarkan situasi keuangan keluarganya saat ini, dia hanya dapat mengeluarkan paling banyak 3 miliar euro. Jika ingin mengambil 4 miliar, dia harus menjual sebagian asetnya terlebih dahulu, yang tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat. Jadi, dia berkata, saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 4 miliar euro sekarang. Di mana saya bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk Charlie? Richard bertanya padanya. Lalu berapa banyak yang bisa kamu keluarkan? Bush berseru. Paling banyak 3 miliar euro. Mendengar ini, Richard segera menghela nafas dan berkata, Bush, jika Anda mengharapkan kami mengeluarkan 2 miliar euro, maka saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa itu tidak mungkin. Bukannya saya tidak ingin berbagi beban dengan Anda, tetapi saya benar-benar tidak bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Semua aset keluarga kerajaan berjumlah sekitar 3 miliar euro, dan sebagian besar atas nama ibuku. Dia belum mati, dan tidak ada yang bisa menyentuh aset itu. Bush juga tahu bahwa apa yang dikatakan Richard itu benar. Dia bertanya dengan lemah, lalu apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita memberitahu Charlie bahwa kita tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu? Tentu saja tidak, Richard berseru. Jika kamu memberitahu Charlie, maka Charlie akan berbalik dan mengungkap masalah ini. Kita semua akan tamat. Olivia menggertakkan giginya saat ini, dan berkata, jika itu benar-benar tidak mungkin, bunuh saja Charlie. Semuanya akan berakhir. Bagaimana ini bisa berhasil? Seru Richard, dan berkata, jika kamu membunuh Charlie, keluarga Wade tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Jangan lupa, sekarang keluarga Wade memiliki dukungan Istana Wanlong. Olivia berkata dengan ekspresi muram, solusi terbaik kita untuk masalah ini adalah membunuh Charlie. Bunuh dia, lalu samarkan sebagai kecelakaan. Jika sempurna dan orang lain bisa menjaga rahasia ini, keluarga Wade tidak bisa melakukan apa-apa pada kita. Pada saat ini, William juga tampaknya memahami sedotannya, dan berkata, saya pikir solusi Olivia sangat layak. Jika membunuh Charlie, kita tidak perlu membayar 5 miliar euro.
Selama kami menanganinya dengan cerdas dan jangan sampai orang lain memiliki petunjuk yang sebenarnya, masalah ini dapat dipermasalahkan. Mata Olivia penuh dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, keluarga kerajaan kita telah melatih beberapa bakat khusus. Banyak yang mahir membunuh. Menurut pendapat saya, lebih baik mengirim seseorang untuk mengendalikan Charlie. Minta mereka melempar dia dari lantai atas dan bunuh dia. Setelah itu, Olivia berkata lagi, setelah Charlie meninggal, kita bisa memalsukan adegan jatuh untuk kematian. Lalu beritahu keluarga Wade bahwa Charlie telah melakukan perzinahan dengan Helena. Dan ketika Charlie memasuki kamar Helena melalui jendela di malam hari, terjadi dan jatuh ke kematian. Berbicara tentang ini, Olivia sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata sambil mencibir, Charlie bahkan tidak membawa pengawal, dan dia berada di wilayah kita. Jika kita ingin membunuh, itu akan menjadi mudah. Bab 3462. Saat ini, Charlie dan Helena telah tiba di ruang ratu di lantai atas kastil. Penjaga di gerbang awalnya ingin memblokirnya, tetapi setelah meminta instruksi dari Olivia, dia segera melepaskannya. Ketika datang ke bangsal, Charlie meminta staf medis keluar. Dia wanita melirik tua di tempat tidur. Dia seorang wanita tua yang sedang bernafas. Dia telah disiksa oleh penyakit untuk waktu yang lama. Dia tidak terlihat aura dan keagungan seorang ratu. Helena di samping memandang Charlie dengan penuh harap, dan bertanya kepadanya, Tuan Wade, bisakah Anda menyembuhkan nenek saya dan membangunkannya? Charlie berkata dengan ringan, selama dia masih bernapas, aku pasti bisa menyembuhkannya. Dengan mengatakan itu, Charlie berjalan ke ranjangnya, meletakkan tangannya di pembuluh darah wanita tua itu. Jejak energi spiritual mengalir dengan tenang. Setelah beberapa saat, Charlie mengerutkan kening secara bertahap, dan berkata, wanita tua ini, saya pikir dia menjadi orang paling setara di dunia ini sekarang ini. Begitu Charlie mengatakan ini, dia merasakan jari-jari wanita tua itu sedikit gemetar. Helena bertanya dengan bingung, Charlie, apa maksudmu? Charlie mendesah sambil menghela napas. Kesadaran nenekmu masih sangat jelas. Jika tebakanku benar, dia bisa mendengar kita sekarang. Apa? Seru Helena. Nenek bisa mendengar kita. Lalu mengapa dia tidak sadarkan diri? Charlie berkata dengan serius. Tubuhnya yang tidak disadari. Bukan kesadarannya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Saat dia mengatakan itu, Charlie dengan sengaja menghela nafas dengan nada yang sangat menyesal. Saya mengatakan nenekmu orang paling kesepian di dunia adalah karena tidak ada yang tahu bahwa dia masih sadar. Tidak ada yang tahu bahwa dia hanya tidak bisa mengontrol tubuhnya. Saat ini dia setara dengan terjebak secara permanen di dalam tubuhnya sendiri. Jika dia bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia akan bisa bangun. Jika tidak, dia hanya akan bisa hidup dalam otak yang tertutup selamanya. Tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun sampai tubuh dinyatakan meninggal. Hal semacam ini tidak ditolak. Sejumlah besar orang vegetatif tidak mati otak. Sebaliknya, otak mereka tidak bermasalah sama sekali. Hanya kehilangan kendali atas tubuh mereka. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang paling kesepian di dunia. Semua yang ada di otak mereka sangat jelas. Tapi tidak bisa mengungkapkan. Tidak bisa bergerak. Hanya bisa berbaring di sini seperti mayat hidup. Beberapa orang beruntung. Mereka koma selama beberapa tahun atau lebih dari 10 tahun dan masih memiliki kesempatan untuk bangun. Dan beberapa orang mungkin terbaring di kasur selama beberapa dekade dan tidak dapat bangun sampai tubuh mereka mati. Ketika Charlie mengatakan ini, dia melihat ratu dengan mata tertutup rapat. 2 garis air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk membuka matanya. Helena meneteskan air mata, sambil berseru dan berkata, Tuan Wade, tolong selamatkan nenekku. Jangan biarkan dia mengakui yang tidak manusiawi ini lagi. Charlie menghela nafas. Selamatkan dia. Tentu saja bisa diselamatkan. Tapi, ketika Charlie mengatakan ini, dia merasa bahwa wanita tua itu berusaha mati-matian untuk menggoyangkan jarinya. Sayang sekali pikirannya kuat tetapi kekuatannya lemah. Meskipun mencoba yang terbaik, getaran jari-jarinya hanya beberapa milimeter. Melihat ini, Charlie berpikir dalam hati,
Keinginan wanita tua ini untuk bertahan hidup memang sangat kuat. Jika demikian, maka sebaiknya merangsang dia. Pada saat ini, Helena ragu-ragu untuk berbicara. Dia buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan Wade, karena Anda memiliki sarana, tolong selamatkan nenek saya apapun yang terjadi. Saya akan membalas kebaikan Anda dalam hidup saya." Charlie berkata, "Saya memiliki obat Tiongkok kuno yang dapat menyembuhkan nenek Anda. Tetapi obat ini terlalu berharga. Bahkan sedikit pun tak ternilai harganya. Sejujurnya, untuk orang tua seperti dia, menggunakan obat ini benar-benar tidak efektif." Helena sedikit terdiam sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Charlie tampaknya ingin menyesalinya sekarang. Karena dia telah berjanji untuk menyelamatkan neneknya dan membantu menjadi seorang ratu. Tetapi pada saat ini, Charlie tiba-tiba berbalik untuk melihat ratu yang tidak sadarkan diri di tempat tidur. Dia berkata, "Nyonya tua, saya punya cara untuk membuat Anda sadar kembali. Saya juga punya cara untuk membuat Anda hidup 2, 3, atau bahkan 5 atau 10 tahun lagi. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya beberapa syarat. Saya ingin tahu apakah Anda setuju." Saat mengatakan ini, Charlie bisa merasakan keinginan wanita tua itu untuk mengendalikan tikungan menjadi lebih kuat. Jadi, Charlie melanjutkan, "Baiklah, saya akan membantu Anda untuk sementara mendapatkan kembali kendali atas jari Anda. Saya akan menjelaskan syarat saya kepada Anda satu persatu. Jika Anda dapat menahannya, Anda dapat mengangkat 1 jari. Jika Anda tidak tahan, Anda bisa mengangkat 2 jari." Bab 3463. Dengan mengatakan itu, Charlie mengirimkan jejak aura ke tubuh ratu, memungkinkannya untuk sementara mengendalikan jari-jarinya. Setelah itu, Charlie berkata, "Sekarang kamu bisa mencoba mengendalikan jari telunjuk kanan dan jari tengahmu." Begitu kata-kata itu terucap, kedua jari ratu bergerak ke atas dan ke bawah beberapa kali. Helena tercengang dan berseru, "Apakah nenek benar-benar bisa mendengar apa yang kita katakan?" Charlie mengangguk dan berkata, "Makanya aku bilang dia pasti sangat kesepian." Saat dia mengatakan itu, Charlie menatap ratu dan bertanya, "Syarat pertama saya adalah, setelah Anda bangun Anda harus segera mengumumkan pengunduran diri Anda, menyerahkan gelar ratu kepada Helena. Lalu Anda membantu Helena mempertahankan posisinya sebagai ratu. Jika Anda setuju, saya dapat menjamin bahwa Anda akan hidup setidaknya 5 tahun lagi. Dapatkah Anda tinggal?" Jari telunjuk kanan ratu langsung terangkat tinggi. Menurut persetujuan Charlie sebelumnya, sang ratu mengangkat 1 jari jika menyetujui kondisi tersebut. Charlie mengangguk puas, dan berkata, "Oke, syarat kedua saya adalah, Anda harus mengeluarkan putra Anda Richard dan keluarga cucu perempuan Olivia dari keluarga kerajaan. Anda harus menerima dan bekerja sama dengan syarat hukuman tanpa syarat. Dapatkah Anda menerimanya?" Begitu Charlie selesai berbicara, sang ratu mengangkat jari telunjuk tinggi-tingginya lagi. Sebelumnya, Olivia berbicara kasar kepada Helena di ruangan ini, dan bahkan mengakui bahwa situasi buruk ratu saat ini terkait dengannya. Olivia tidak tahu bahwa ratu bisa mendengarnya dengan jelas. Oleh karena itu, Ratu Lama sangat kecewa padanya, dan bahkan membencinya sampai habis. Mendengar permintaan Charlie, dia tidak ragu. Melihat ini, Helena berkata, "Tuan Wade, nenek sudah menyetujui persyaratan Anda. Dapatkah Anda menyelamatkannya sekarang?" Charlie mengangguk dengan tenang, mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, lalu membaginya menjadi 2. Setelah itu, Charlie menyerahkan setengahnya kepada Helena, dan berkata, "Minumlah setengah dari obat ini. Semua penyakitmu akan sembuh." Helena melihat setengah dari pil peremajaan dengan ekspresi tidak percaya. Tidak ada dokter top barat yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Bahkan pengobatan modern yang paling ampuh di dunia pun tidak dapat menyembuhkan penyakitnya yang membandel. Namun, Charlie berkata bahwa setengah pil ini dapat menyembuhkan penyakitnya sepenuhnya. Instingnya tidak ingin mempercayainya. Namun, dia sangat percaya dengan kekuatan Charlie. Jadi, dia segera meminum pil itu dan berkata dengan rasa terima kasih, "Tuan Wade, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya." Setelah berbicara, dia memasukkan pil itu langsung ke mulut. Pil peremajaan meleleh di mulut,
Dan segera, Helena merasakan seluruh tubuhnya terbungkus arus hangat yang tak terlukiskan. Pengalaman semacam itu sangat luar biasa. Pada saat ini, Charlie membagi pil peremajaan yang tersisa menjadi 2 lagi. Dia memasukkan salah satunya ke dalam mulut ratu. Efek obat dengan cepat berpengaruh pada tubuh layu ratu. Seperti daun muda yang tumbuh dari pohon yang layu. Meremajakan. Segera, Permaisuri merasa bahwa dia secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia mencoba membuka matanya. Ini adalah gerakan yang telah dia coba berkali-kali tetapi gagal berkali-kali selama hari-hari dia koma. Tapi kali ini, begitu pikiran itu tiba, matanya terbuka dengan mulus. Segera setelah itu, cahaya yang kuat dan menyilaukan melewati celah mata. Membuat sang ratu, yang telah hidup dalam kegelapan selama bertahun-tahun, menangis. Bab 3464. Ratu, yang telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, mencoba beberapa kali untuk membuka matanya, tetapi semuanya gagal karena rangsangan cahaya yang kuat. Melihat ini, Helena bergerak maju dan bertanya dengan prihatin, "Nenek, bagaimana perasaanmu?" Ratu berkata dengan susah payah, "Helena, Aku baik-baik saja. Hanya mataku belum bisa beradaptasi dengan cahaya yang kuat." Helena berseru kegirangan dan berkata, "Nenek, tunggu sebentar. Aku akan mematikan lampu depan." Setelah berbicara, dia segera membangunkan dan mematikan semua lampu depan ruangan. Hanya menyisakan strip lampu dengan cahaya yang lebih lembut. Ratu akhirnya membuka matanya. Dan kemudian, visinya kembali pulih. Dia bisa melihat wajah Helena dengan jelas. Pada saat ini, sang ratu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamuk dan berkata, "Helena, tahun-tahun ini sangat buruk bagi nenek. Jika nenek tahu Olivia orang yang kejam, nenek tidak akan memberi dia hak untuk mewarisi tahta." Helena berseru, "Nenek, kamu tahu segalanya." Ratu mengangguk kesakitan. "Aku mendengar apa yang kamu dan Olivia katakan di ruangan ini sebelumnya." Saat dia berbicara, dia memandang Helena dengan sedih, dan berkata sambil terisak, "Helena, kamu telah dianiaya selama bertahun-tahun." Sang ratu sangat menyadari pengalaman Helena selama bertahun-tahun. Tetapi pada tahun-tahun sebelum penyakitnya yang serius, dia selalu sangat tidak puas dengan kesembuhan kondisi fisik Helena. Dia sangat berprasangka buruk terhadapnya. Oleh karena itu, dia menyematkan masa depan seluruh keluarga kerajaan pada Olivia. Meskipun dia tahu bahwa Helena memiliki banyak dianiaya di keluarga kerajaan, dia tetap memilih untuk menutup mata. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa sekarang, yang menyakitinya adalah Olivia, yang paling dia hargai. Dan kini yang membawa seseorang untuk menyelamatkannya adalah Helena, yang statusnya sebagai ahli waris dihapuskan oleh dirinya sendiri. Helena menangis ketika mendengar kata-kata ratu. Dia bertanya-tanya dan berkata, "Nenek, jangan apa-apa, aku dianiaya. Tetapi Olivia mengendalikanmu dan juga menculik ibuku. Dia menggunakan ibuku sebagai ancaman untuk memaksaku menikah dengan oligarki Rusia Aman Ramovic. Aku masih tidak tahu di mana dia menyembunyikan ibuku." Sang ratu membungkus gigi dan berkata dengan tajam, "Jangan khawatir. Aku pasti akan mencari keadilan untukmu dan ibumu." Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie yang berdiri tidak jauh dari sana, dan berkata dengan rasa terima kasih, "Ini Tuan Wade." "Terima kasih telah menyelamatkan saya," Charlie berkata dengan ringan. "Aku menyelamatkanmu karena wajah cucumu Helena. Anda harus ingat apa yang Anda janjikan kepada saya sebelumnya. Jangan mengingkari janjimu." Sang ratu berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Besok saya akan mengumumkan pengunduran diri saya ke seluruh Eropa Utara dan menyerahkan posisi ratu kepada Helena. Saya secara pribadi akan memimpin upacara penobatan Helena." Setelah jeda, sang ratu mengungkapkan kebenarannya dan berkata, "Mengenai Olivia, aku pasti akan menghukumnya sepantasnya." Charlie mengangguk, mengguncang seperempat sisa pil peremajaan di tangannya, dan berkata dengan ringan, "Obat yang saya berikan tadi dapat memperpanjang hidup Anda selama 2 atau 3 tahun lagi. Jika Anda meminumnya lagi, ramuan di tangan saya ini dapat memperpanjang usia Anda 3 hingga 5 tahun lagi. Jika Anda menepati janji, silakan datang ke China.
Saya akan memberikan bagian ramuan ini kepada Anda. Sang ratu sangat gembira ketika mendengar ini, dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan menepati janji saya." Charlie mengeluarkan pil peremajaan lengkap lainnya dari sakunya, dan berkata sambil tersenyum, "Mengenai pil lengkap ini, jika Anda meminumnya, itu dapat meningkatkan hidup Anda setidaknya 20 tahun. Saya dapat mempertimbangkan untuk memberikan Anda lagi. Dalam hal ini, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk hidup sampai berusia 110 tahun." Bab 3465. 110 tahun. Ratu kembali dengan suara tercengang. Dia sangat tidak percaya sebuah pil biasa ini memiliki efek yang begitu kuat. Namun, ketika dia memikirkan pengalaman pribadinya, dia membuang semua keraguannya ke langit. Pada saat ini, dia berpikir dalam hati, pil ini benar-benar ajaib. Saya baru saja meminum seperempatnya dan bisa bangun sepenuhnya. Jika saya dapat meminum seluruh pil, efeknya akan lebih ajaib lagi. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan membantu Helena dengan segenap kekuatan saya dan sepenuhnya bekerja sama sesuai permintaan Tuan Wade. Hanya mereka yang lolos dari maut yang tahu betapa berharganya hidup ini. Termasuk Ratu Nordik yang sudah tua. Dia pernah mengalami perasaan sesak nafas sekali, dan mengalami kegelapan dan kesepian yang panjang. Baginya sekarang, hidup lebih penting dari apapun. Semua uang, kekuasaan, dan martabat tidak berharga di depan keberadaan yang sehat. Bagaimana dengan Ratu? Bukankah dia mengalami koma dan berada di ambang kematian beberapa kali? Sekarang dia lebih suka tidak memiliki gelar ratu, atau bahkan gelar kerajaan apapun. Selama bisa memasaknya berumur panjang dan sehat, bahkan jika dia adalah wanita tua kecil yang paling biasa, dia siap melakukannya. Jadi, sekarang dia segera memiliki tujuan terpenting berikutnya dalam hidup, yaitu berusaha untuk mendapatkan lebih banyak pil ajaib dari Charlie. Bagaimana saya bisa hidup selama 2 atau 3 tahun lagi? Tidak peduli apa yang saya katakan. Saya harus hidup 20 atau 30 tahun lagi. Beberapa menit kemudian, sang ratu secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia juga bisa merasakan kondisi fisiknya memang telah meningkat pesat dibandingkan sebelum dia jatuh sakit. Setelah beberapa menit membiasakan diri, dia bisa duduk sendiri di tempat tidur. Dia bahkan mencoba menyelesaikan gerakan turun untuk berdiri. Pada saat ini, Ratu sangat bersemangat, dan momentum seluruh ekosistem dipertahankan angsur pulih. Hanya karena dia secara pribadi mengalami efek ajaib dari pil peremajaan, Ratu telah mengabadikan Charlie sebagai dewa di dalam hatinya. Untuk memuaskannya, Ratu dengan tergesa-gesa dan dengan hormat bertanya, "Tuan Wade, instruksi apa yang Anda miliki tentang hukuman keluarga Olivia?" Charlie berkata dengan ringan, "Aku ingin Anda menggunakan kekuatan keluarga kerajaan untuk mengeluarkan Olivia dari keluarga kerajaan. Mereka harus menjalani proses pengadilan. Sebaiknya hukum dengan penjara seumur hidup tanpa syarat." Saat mendengar Charlie berbicara tentang penjara seumur hidup, sang ratu masih merasa sedikit terganggu. Lagi pula, tidak ada anggota keluarga kerajaan yang dijatuhi hukuman bertahun-tahun, apalagi penjara seumur hidup. Namun, ketika dia berpikir bahwa Olivia mencoba membunuh dirinya sendiri demi mewujudkannya, dan bahkan mencoba mengendalikan hidup dan matinya, dia menjadi semakin marah. Dia berkata dengan nada buruk, "Helena, panggil kepala penjaga kerajaan. Minta dia bawa Olivia kemari. Saatnya masalah diselesaikan dengan Olivia." Charlie sedikit tersenyum, dan berkata, "Jangan repot-repot, Olivia pasti akan segera datang kemari." Helena melihat waktu dan ingat Charlie memberi Olivia waktu setengah jam untuk berpikir. Dan 20 menit telah berlalu. Jadi dia bertanya, "Tuan Wade, jika Olivia menyetujui permintaan Anda, apakah Anda akan memperlakukannya dengan enteng?" Charlie mengulurkan tangannya. "Jangan khawatir. Dia tidak akan menyetujui permintaan saya. Saya yakin dia lebih bersedia membunuh saya daripada dengan jujur memberi saya 5 miliar euro." Bab 3466. Charlie menjadi yatim piatu pada usia 8 tahun.
Dia telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, dan sering melihat kekejaman dan kegelapan masyarakat. Dia sangat menyadari bahwa di dunia nyata, kata-kata uang datang lebih dulu selalu menjadi kebenaran abadi bagi banyak orang. Oleh karena itu, ketika dia menawar William dan Olivia harga 5 miliar euro, dia sangat yakin orang-orang ini tidak akan setuju. Charlie memberi mereka waktu setengah jam untuk berpikir adalah memaksa mereka melakukan upaya pembunuhan. Dan dia sengaja memilih untuk menyelamatkan Ratu, untuk mendorong William dan Olivia ke jalan buntu. Jika mereka memutuskan untuk menerima kondisi mereka sendiri dan jujur maju dan bersedia untuk berjudi dan kalah, maka dia akan menunjukkan kepada mereka sedikit simpati demi 5 miliar euro. Tetapi jika mereka memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri di depan Ratu, mereka pasti akan habis-habisan akan membunuh Ratu bersama. Dalam hal ini, mereka secara pribadi mendorong diri mereka sendiri ke dalam jurang kehancuran abadi. Sang Ratu tidak mengetahui situasi secara detail. Ketika dia mendengar kata-kata Charlie, dia bertanya dengan kaget, "Tuan Wade, mengapa Olivia ingin melakukan sesuatu untukmu? Apa yang terjadi?" Charlie hendak membuka mulutnya ketika dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki datang dari jauh. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata dengan ringan, "Mereka sudah tiba. Kamu bisa bertanya langsung pada Olivia." Pada saat ini, baik Helena maupun Ratu belum mendengar langkah kaki. Keduanya memiliki ekspresi bingung. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki menjadi semakin keras. Neng dan cucunya terkejut saat mendengarnya. Pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba ditendang terbuka, dan kemudian menarik pria berpakaian hitam masuk dengan agresif. Tetapi ketika mereka masuk dan melihat Ratu berdiri tanpa tanda-tanda penyakit, mereka semua tercengang. Saat ini, Olivia juga memaksa masuk ke kamar dengan cepat, dan diperintahkan dengan suara dingin begitu dia membuka mulutnya. "Ikat mereka." Begitu kata-kata itu terucap, dia tiba-tiba melihat Ratu berdiri bersama Charlie. Dia sangat kaget bagai sambaran petir, dan tanpa sadar berkata, "Nenek, nenek." Diikuti di belakang, Richard, Bush, dan William. Mereka juga melihat Ratu memerah seperti orang tua yang sehat. Mereka terkejut tak bisa berkata-kata. Setelah beberapa detik, Richard kembali sadar dan tanpa sadar berkata, "Bu, kamu, bagaimana kamu bangun?" Ratu bertanya dengan dingin, Apakah kamu terkejut saat aku bangun? Atau kamu tidak ingin aku bangun sama sekali?" Richard menjelaskan, "Tapi, bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Aku putramu. Kamu telah koma lama. Aku sudah menantikan kamu bisa bangun." Olivia juga bereaksi. Meskipun dia sangat kesal pada Ratu yang bangun, dia masih berpura-pura bersemangat dan berkata, "Nenek, kamu tidak tahu betapa aku dan ayahku membujukmu selama ini. Kami takut kamu tidak akan pernah bangun lagi." Mata Ratu setajam pisau. Dia menatap mata Olivia dan berkata dengan suara dingin, "Olivia, berhentilah berakting. Setelah sekian hari, apakah pertanda aku benar-benar tidak sadarkan diri? Faktanya, saya tahu semua yang terjadi di sekitarku. Saya ingat setiap kata yang dikatakan semua orang di sekitar saya." Wajah Olivia menjadi pucat seketika. Dia tidak menyangka bahwa wanita tua itu selalu sadar saat semua orang mengira dia tidak sadarkan diri. Dengan demikian, setiap kata yang dia ucapkan kepada Helena sebelumnya didengar dengan jelas olehnya. Bab 3467. Memikirkan hal ini, Olivia dengan tergesa-gesa dan gugup menjelaskan, "Nenek, dengarkan aku. Banyak hal yang sebenarnya hanya salah paham. Beberapa hal yang saya katakan kepada Helena sebenarnya hanya untuk menakut-nakuti dia dan memaksanya menukar keuntungan dengan keluarga kerajaan." Sang Ratu berkata dengan nada menghina, "Olivia, aku pernah ditipu olehmu. Dan aku hampir kehilangan nyawaku di tanganmu. Apakah kisah aku akan percaya dengan apa yang kamu katakan sekarang?" Olivia tiba-tiba menjadi lebih gugup. Dia benar-benar tidak menyangka wanita tua itu akan bangun pada saat ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, Charlie menatap dengan senyum di wajahnya dan bertanya, "Olivia, bagaimana cara memberitahukan tentang apa yang tadi aku katakan? Kesabaranku sangat terbatas. Jika kamu tidak memberiku solusi,
maka jangan salahkan aku akan mengirim pesan kasar kepada Anda. Olivia tidak menyangka saat dia memimpin banyak penjaga, Charlie berani berbicara seperti ini. Dia menunduk gigi dan menatap Charlie, dan berkata dengan dingin, "Charlie Wade, kamu berulang kali memprovokasi saya. Apakah menurut Anda saya terbuat dari lumpur? Izinkan saya memberitahu Anda, ini Eropa Utara, bukan Tiongkok. Percaya atau tidak, saya dapat memerintahkan orang-orang ini membunuh Anda kapan saja." Charlie tersenyum, dan tidak marah. Dia mengangkat kelopak matanya dan bertanya, "Kamu sangat sombong. Kamu pasti berencana mengingkari hutangmu, kan?" "Mengingkari?" Olivia mencibir. "Charlie, jangan lupa, ini adalah wilayahku. Di wilayahku, semuanya terserah padaku. Antara Anda dan aku, dan antara William dan Anda, selama ini, tidak ada hutang yang sama sekali. Apa Anda berani menolak kata-kata saya?" Charlie berkata sambil tersenyum. "Tidak ada yang saya takutkan. Saya akan pertegas lagi. Jika kalian berdua memutuskan untuk mengingkari hutang kalian, saya pasti akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian." Olivia berkata dengan niat membunuh di matanya. "Charlie, kalian orang China selalu mengatakan bahwa naga tidak dapat melintasi sungai. Karena Anda telah bertindak secara sewenang-wenang di depanku berulang kali, maka jangan salahkan aku karena memberi isyarat kasar padamu." Setelah selesai berbicara, dia langsung berteriak pada pria berpakaian hitam di sebelahnya, "Tangkap dia! Lempar dia keluar jendela agar dia mati." Begitu Olivia selesai berbicara, sekelompok pria berpakaian hitam mendekati Charlie serempak. Charlie saat tersenyum ini, dia sama sekali tidak memerhatikan orang-orang berbaju hitam ini. Ratu di sekitarnya sangat marah, dan berkata dengan lantang, "Sombong. Tuan Wade adalah penyelamatku. Beraninya kamu menyatakan kasar padanya." Meskipun orang-orang berbaju hitam ini semuanya berada di bawah komando Olivia, mereka selalu melayani keluarga kerajaan dan sangat menghormati Ratu. Ketika mereka mendengar teguran Ratu, mereka semua langsung berhenti dan tidak berani bergerak maju. Melihat hal tersebut, Olivia langsung menyeringai dan berteriak, "Jangan dengarkan wanita tua yang akan mati ini. Dia bukan lagi Ratu Eropa Utara. Aku adalah Ratu Eropa Utara yang baru. Apakah kalian ingin mengatakan tidak patuh?" Pria berpakaian hitam ini tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Meski selalu menuruti perintah Olivia, mereka tidak berani langsung melanggar perintah Ratu. Melihat ini, William berteriak keras dari samping, "Apa yang kalian lakukan? Jangan lupa siapa tuan kalian. Jika kalian bisa membunuh Charlie Wade ini, aku bisa memberi kalian masing-masing 1 juta euro. Tidak, 2 juta euro per orang." Kata-kata William memeluk hati orang-orang berbaju hitam ini. 2 juta euro pasti akan memungkinkan mereka mencapai kebebasan finansial. Tidak ada yang akan melepaskan kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Alhasil, sekelompok pria berbaju hitam langsung mengangkut Charlie. Sang ratu tidak pernah mengira bahwa perintahnya tidak akan berpengaruh pada pria berbaju hitam. Dia meraung marah, "Olivia, jika kamu memaafkan Tuan Wade, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu akan dihukum." Olivia sedikit terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat ganas, dan berkata dengan dingin, "Tadinya aku hanya ingin membunuh Charlie. Tapi sekarang sepertinya kamu memaksaku untuk membunuhmu juga, bajingan tua." Lagi pula, dia mencibir, dan berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya, "Oke. Ngomong-ngomong, kamu bajingan tua seharusnya sudah lama mati. Mengapa kamu tidak mati bersama anak dari keluarga Wade malam ini?" Bab 3468. Bagi Olivia, hanya ada satu cara untuk menuntaskan semuanya sekarang. Jika tidak, dia harus membayar Charlie miliaran euro sebagai kompensasi. Dan dia akan menghadapi penjara karena pengkhianatan. Sekarang dia sangat ingin membunuh Charlie dan Ratu. Jika mereka berdua mati, uang bisa dihemat dan posisi Ratu dapat berhasil diwarisi oleh dirinya sendiri. Ratu tidak pernah menyangka bahwa cucunya tega membunuh dirinya secara terbuka di depan begitu banyak orang. Dia langsung meraung marah, "Olivia, beraninya kamu membunuh Ratu. Kejahatanmu sangat serius." Olivia tidak lagi takut dengan identitas Ratu, dan berkata dengan dingin, "Kejahatan pembunuhan apa?
Jika aku bisa membunuhmu, aku akan menjadi ratu. Helena berseru. Olivia, sebagai kakak perempuanmu, aku menyarankan kamu untuk berhenti sebelum kamu membuat kesalahan besar. Mintalah keringanan hukuman dari nenek dan Tuan Wade. Jika tidak, hidupmu akan berakhir. Olivia mengungkapkan mendengar lelucon besar, dan berkata dengan nada menghina, Helena, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa hanya mereka berdua yang akan mati hari ini, bukan? Helena berkata dengan dingin, apakah kamu tidak takut dengan Royal Guard? Olivia kejam tersenyum dan berkata, jadi kamu masih membayangkan bahwa pengawal kerajaan akan datang untuk menyelamatkan kalian? Biarkan aku puas, Helena. Saya telah memindahkan semua Royal Guard ke lantai pertama. Tidak peduli apapun yang terjadi di sini, mereka tidak dapat mendengarnya. Meskipun Olivia memiliki kelompok prajuritnya sendiri yang rela mati, dia tidak dapat mengendalikan seluruh keluarga kerajaan. Terutama Royal Guard yang menjaga istana. Royal Guard setia kepada ratu dan setia pada hukum Nordik. Mereka adalah tentara yang dilatih oleh negara dan diatur secara khusus untuk menjaga istana. Oleh karena itu, meskipun Olivia memiliki kemampuan yang hebat, tidak mungkin untuk membeli semuanya. Namun, selama dia bisa menyelesaikan masalah di ruangan ini, dia tidak perlu khawatir tentang Royal Guard. Oleh karena itu, Olivia berkata kepada Helena dengan percaya diri, kakakku yang baik. Aku sudah mengaturmu, jangan khawatir. Kita adalah saudara perempuan. Aku tidak bisa berkata apapun untuk membuatmu seperti ini. Aman Ramovic selalu mengutuk dengan tubuhmu. Setelah aku menyelesaikan hubungan mereka berdua, aku akan mengemasmu dan mengirimmu padanya. Biarkan dia memenjarakanmu di St. Petersburg. Jika dia bosan bermain denganmu, silakan saja dia membunuhmu. Saat dia mengatakan itu, Olivia mencibir dan berkata, oh, omong-omong, pria bermarga Wade ini tadi memukuli Aman Ramovic. Aku yakin dia pasti sangat marah. Saat dia membawamu ke St. Petersburg, dia pasti melampiaskan kemarahannya pada tubuhmu. Helena sangat terkejut dengan kekejaman Olivia sampai dia tidak dapat berbicara. Dan pada saat ini, Olivia juga kehilangan kesabarannya. Dia berteriak pada sekelompok pria berbaju hitam. Apa yang kalian lakukan? Jangan diam saja, bunuh Charlie Wade itu dulu. Sang ratu berkata dengan marah. Aku adalah ratu negara-negara Nordik. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh kami. Pria berbaju hitam itu ragu-ragu. William segera berteriak dari belakang. Siapapun yang dapat membunuh perempuan tua ini, saya akan memberikan tambahan 20 juta euro. Siapapun yang dapat membunuh Charlie, saya akan memberikan 100 juta. Awalnya, pria berbaju hitam ini sedikit takut pada ratu. Tetapi setelah mendengar ini, mereka semua memikirkan uangnya. Segera setelah itu, seorang pria berbaju hitam meraung, mengeluarkan belatinya dan berlari menuju Charlie. Saat ini, Charlie di matanya adalah uang tunai 100 juta euro. Jika dia bisa membunuh Charlie, uang itu akan cukup baginya dan keluarganya untuk menghabiskan seluruh hidup mereka dalam kemakmuran dan kekayaan. Yang lain juga tiba-tiba terbangun pada saat ini. Banyak dari mereka langsung menuju Charlie. Dan beberapa memilih untuk menyerang Ratu secara langsung karena posisi mereka lebih dekat dengan Ratu. Ratu tidak menyangka bahwa sekelompok orang ini akan benar-benar berani melakukan sesuatu. Dia sangat ketakutan untuk beberapa saat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Helena yang berada di dekatnya langsung menariknya ke belakang. Sang Ratu tidak pernah bermimpi bahwa cucu tertuanya, yang selalu sakit, akan berdiri di depannya pada saat kritis. Dan ekspresi cucunya ini tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Selain tergerak hatinya, dia juga menyaksikan aura Helena yang tak kenal takut dalam menghadapi bahaya. Tapi dia tidak tahu Helena tidak takut menghadapi bahaya adalah karena dia tahu kekuatan Charlie. Bab 3469. 4 Panglima Perang Istana Wanlong bahkan tidak bisa bertahan satu putaran saat menghadapi Charlie. Porter bahkan memimpin anggota inti Istana Wanlong untuk berlutut pada Charlie dan memohon pengampunan. Dengan kekuatan Charlie yang tak dilawan, bagaimana mungkin orang-orang berbaju hitam ini bisa menyakitinya? Tapi Olivia, William dan yang lainnya tidak mengetahui kemampuan Charlie. Saat ini,
Mereka sudah bermata gelap. Mereka bertekad bahwa masalah hari ini harus diselesaikan tanpa henti. Bunuh Charlie dan Ratu. Lalu mereka akan menuangkan air kotor perzinahan Helena dengan Charlie. Lalu taruh tubuh Ratu di freezer. Dan umumkan bahwa Ratu meninggal secara alami dalam beberapa hari. Dunia luar tidak akan pernah ragu. Adapun saksi mata Helena. Setelah dia menjadi mainan Aman Ramovic, dia tidak akan pernah melihat cahaya lagi dalam hidupnya. Jadi Olivia sama sekali tidak khawatir dia akan membocorkan apa yang terjadi hari ini. Tepat ketika Olivia melihat Charlie dikelilingi oleh pria berbaju hitam dan mengira dia telah memenangkan pertempuran. Bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari kepadatan. Pria berbaju hitam yang pertama menyerang Charlie dengan belati. Tangannya dipatahkan oleh Charlie dan dilempar dari kerumunan. Segera setelah itu, perubahan aneh terjadi. Satu demi satu. Pria berbaju hitam meraung dan terbang keluar dari tengah kepadatan. Tangan semua orang patah tanpa kecuali. Setelah hanya belasan detik, semua pria berbaju hitam jatuh ke lantai dengan rasa sakit yang luar biasa. Tangan mereka patah seperti tangan William. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Dan Charlie masih berdiri di tempat dengan ekspresi arogan. Bahkan pakaiannya tidak sedikit pun kusut. Kekuatan gabungan dari orang-orang berbaju hitam ini bukanlah tandingan prajurit bintang 4. Oleh karena itu, di depan Charlie, mereka tidak berbeda dengan sekelompok pemula. Olivia, William, dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Charlie begitu kuat. Selusi pria berbaju hitam benar-benar rentan di depannya. William kembali sadar. Dia berbalik ingin lari. Namun sebelum dia lari, dia merasakan seseorang memegang kerah bajunya. Sebelum dia bisa melihat ke belakang, dia terlempar keluar dan membentur dinding dengan keras, terguling di lantai. Saat ini, Charlie sudah menutup pintu bangsal, menatap Olivia dan yang lainnya, dan berkata dengan senyum tenang, "Olivia, apakah kamu bisa membusuk sekarang?" Olivia menampilkan main-main Charlie, memucat ketakutan, dan bertanya dengan suara gemetar, "Kamu, siapa kamu? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa begitu kuatnya?" Charlie mencibir dan bertanya, "Bukankah aku sudah memperkenalkan diri kepadamu di bandara? Kenapa kamu begitu cepat melupakan namaku?" Olivia berkata dengan ketakutan, "Tidak, aku tidak lupa." Charlie memancarkan dingin. "Katakan, siapa namaku?" Olivia ketakutan di dalam hatinya, dan berkata dengan panik, Kamu Charlie." Charlie bertanya lagi, "Charlie apa?" Olivia berseru tanpa sadar, Namamu Charlie Wade." Charlie memandang, dan berkata dengan dingin, "Bicara yang kuat, aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas." "Charlie siapa?" Olivia masih dalam pikirannya, tetapi dia hanya bisa pasrah. Dia meninggikan suaranya sedikit, dan berkata dengan keras dengan ketakutan di wajahnya, Namamu Charlie Wade." Bab 3470. Pada saat ini, Olivia sangat ketakutan. Saat dia menghadap Charlie dan memanggil nama Charlie, dia merasa seluruh tubuhnya telah benar-benar runtuh. Di bawah paksaan Charlie, kakinya memanas tanpa sadar. Dia berlutut di depan Charlie, sambil berseru dan berkata, "Tuan Wade, ini kesalahanku. Ini karena aku memiliki pikiran jahat karena uang. Tolong maafkan saya dan beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya." Ayah Olivia, Richard, juga menyadari bahwa masalah sudah berakhir saat ini. Dengan cepat dia berlutut dan memohon, "Tuan Wade, Olivia masih muda dan cenderung bertindak impulsif. Tolong dimaklumi." Ayah William, Bush, juga melakukan konstruksi maju. Dia berkata dengan wajah memohon, "Tuan Wade, kami bersedia membayar 5 miliar euro yang Anda minta. Keluarga Rothschild kami bersedia memberikan 4 miliar euro. Saya mohon Anda mengangkat tanganmu tinggi-tinggi." Charlie tersenyum memandang Richard, dan bertanya kepadanya, "Mereka membayar 4 miliar, dan Anda akan membayar 1 miliar sisanya." Aku." Richard tiba-tiba gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa menit yang lalu, dia mengatakan mampu mengumpulkan 1 miliar euro. Itu karena Olivia pada dasarnya setara dengan Ratu Eropa Utara yang belum bermahkota sebelumnya.
dan Olivia akan mengendalikan kekuatan keuangan seluruh keluarga kerajaan. Tapi sekarang, Ratu sudah sadar. Dalam keadaan seperti itu, baik Richard sendiri maupun Olivia tidak berhak memobilisasi dana kerajaan. Orang bodoh berbicara tentang mimpi. Setelah disurvei, Richard hanya bisa menahan diri dan berkata, "Tuan Wade, aset keluarga kami sendiri, termasuk uang tunai dan berbagai real estate, hanya berjumlah sekitar 500 juta euro. Jika Anda tidak setuju, saya akan menjual semua aset dan saya serahkan kepada Anda sebagai kompensasi." Charlie muncul dan berkata, "Kalau begitu baru 4,5 miliar. Belum cukup." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Bush dan bertanya sambil tersenyum, "Orang tua, mengapa kamu tidak mengambil sedikit beban lagi?" Bush hampir pingsan, dan berkata dengan getir, "Tuan, 4 miliar euro sudah menjadi batas kami. Kami tidak punya banyak uang tunai sama sekali. Kami harus menunggu pasar saham dibuka besok, dan menjual sejumlah besar stok di tangan kami untuk membuat cukup." Charlie menahannya, dan berkata dengan ringan, "Kalian berdua adalah dua keluarga yang berkepentingan. Yang satu makmur dan yang lainnya kalah. Jika kalian punya cukup uang, aku akan membiarkan kalian hidup. Jika tidak, aku akan membunuh kalian malam ini. Ratu akan mengumumkan langsung besok bahwa kalian berkomplot untuk pemberontakan malam ini dan dibunuh oleh para penjaga kerajaan. Saat itu, foto kematian kalian akan dipublikasikan. Saat itu, orang-orang di seluruh dunia akan berpikir bahwa kalian pantas mendapatkannya." Ketika Bush mendengar ini, hatinya tiba-tiba bergetar hebat. Dia tidak mengira Charlie akan membunuh. Selain itu, dia juga percaya bahwa Charlie memang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka kapan saja. Lebih penting lagi, bahkan jika Charlie benar-benar membunuh mereka, menurut alasan yang baru saja Charlie katakan, dunia tidak akan pernah meremehkannya. Lagi pula, mereka memang membawa orang ke ruangan ratu sekarang. Jika Charlie benar-benar membunuh mereka dan kemudian menyatakan bahwa mereka dibunuh di tempat karena upaya pembunuhan, logikanya akan sangat cocok. Bahkan jika keluarga Rothschild mengetahuinya, mereka mungkin tidak akan meragukannya. Dalam hal ini, Charlie tidak perlu mengambil risiko apapun jika dia membunuh mereka. Memikirkan hal ini, Bush memandang ratu, menangis dan memohon, "Yang mulia, Anda adalah ratu dan Anda ingin menegakkan sistem hukum. Anda bisa mengirim kami ke pengadilan. Anda tidak dapat membiarkan Charlie membunuh kami." Mendengar ini, ratu berseru tanpa ragu, "Tuan Wade menyelamatkan hidup. Aku akan mengikuti instruksi Tuan Wade dalam segala hal mulai sekarang. Jika Tuan Wade bersedia melepaskan kalian, saya akan segera mengirim kalian keluar dari istana. Jika Tuan Wade ingin membunuh kalian, saya akan mengikuti apa yang dikatakan Tuan Wade. Aku akan mengumumkan kejahatan pembunuhan dan pengkhianatan kalian." Sang ratu tahu betul bahwa berapa lama dia bisa hidup di masa depan bergantung sepenuhnya pada Charlie. Jadi saat ini, dia harus mematuhi Charlie. Ketika Bush mendengar ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia benar-benar tidak mengira ratu akan memiliki sikap seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.